Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai sinyal analog dan digital dalam komunikasi data. Namun, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Arif Jingga Jendra dengan NIM 2315 10 Adapun beberapa hal yang akan saya bahas dalam video kali ini, yang pertama adalah data dan sinyal, yang kedua sinyal analog dan digital, dan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu data dan sinyal. Data merupakan suatu kumpulan fakta atau informasi yang diorganisir dalam bentuk yang dapat dipahami dan diolah oleh manusia atau komputer. Data ini dalam konteks komunikasi data dapat merujuk pada pesan teks, gambar atau suara yang ingin dikirimkan dari satu titik ke titik lain melalui media komunikasi. Data yang akan ditransmisikan ke dalam media transmisi harus ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Misalnya bit 1 dan bit 0 diwakili oleh tegangan listrik yang dengan nilai amplitudo yang berbeda. Contohnya, bit 1 diwakili oleh tegangan 5 volt dan bit 0 diwakili oleh tegangan min 5 volt. Artinya adalah 1 dan 0 merupakan bentuk dari representasi data. Sedangkan tegangan listrik yang melewati media transmisi tersebut merupakan sinyal. Dalam data dan sinyal terdapat dua bentuk. Yang pertama yaitu berbentuk analog dan digital. Data analog, suara yang dikeluarkan saat manusia berbicara bernilai kontinu. Ketika manusia berbicara, gelombang analog dibuat di udara. Gelombang analog tersebut dapat ditangkap menggunakan mikrofon dan dapat diubah menjadi sinyal analog dan juga dapat diubah menjadi sinyal digital. Yang kedua yaitu data digital. Data yang disimpan di dalam memori komputer dalam bentuk besaran 0 dan 1. Data tersebut dapat diubah menjadi sinyal digital atau dimodulasi menjadi sinyal analog untuk ditransmisikan melalui media transmisi. Selanjutnya yaitu pengertian dari sinyal analog. Sinyal analog merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang dapat dirambatkan pada berbagai media. Contohnya yaitu twist wire, kabel serat optik, atau udara. Contoh sinyal analog termasuk suara manusia, gelombang radio, dan gelombang suara. Jika seseorang berbicara, suara yang dihasilkan adalah sinyal analog, karena gelombang suara adalah kontinu dan berfluktuasi secara halus. Sinyal radio juga merupakan contoh sinyal analog karena mereka ditransmisikan dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang terus-menerus berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu pengertian sinyal digital. Sinyal digital adalah representasi diskrit dari data yang menggunakan kode biner 0 dan 1 untuk mempresentasikan informasi. Sinyal ini hanya memiliki dua keadaan yang memungkinkan, yang sering dikaitkan dengan keadaan on atau off dari sinyal. Sinyal digital telah menjadi dasar dari komunikasi modern, pemrosesan data, dan teknologi informasi. Contoh aplikasinya termasuk komunikasi internet, penyimpanan data digital, pemrosesan sinyal audio dan video, serta sistem kendali digital dalam berbagai aplikasi, mulai dari kendaraan hingga peralatan industri. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan sinyal analog. Yang pertama yaitu resolusi yang tinggi. Salah satu eh, Salah satu kelebihan dari sinyal analog adalah memiliki resolusi yang sangat tinggi dan mampu merepresentasikan nilai sebenarnya dari kuantitas fisik dengan sangat dekat. Kedua yaitu kepadatan informasi. Dibandingkan sinyal digital, sinyal analog memiliki kepadatan informasi yang lebih tinggi karena tidak adanya kesalahan kuantisasi. Yang ketiga itu fleksibilitas. Sinyal analog biasanya lebih fleksibel dalam urusan pengiriman informasi, terutama yang bersifat alami seperti suara ataupun gambar. Yang keempat yaitu kompatibilitas. Beberapa perangkat atau sistem masih menggunakan sinyal analog, sehingga sinyal analog lebih kompatibel dengan infrastruktur yang sudah ada. Misalnya itu kekurangan dari sinyal analog. Yang pertama yaitu rentan terhadap degradasi. Salah satu kelemahan utama dari sinyal analog yaitu rentan terhadap degradasi. Dikarenakan sinyal analog merepresentasikan data secara kontinu dan halus. Mereka rentan terhadap gangguan dari lingkungan sekitarnya seperti gangguan elektromagnetik atau kehilangan sinyal saat melewati media transmisi jarak jauh.
Distorsi atau kebisingan selama transmisi dapat menyebabkan informasi yang ditransmisikan menjadi tidak akurat. Yang kedua yaitu keterbatasan kapasitas. Sinyal analog memiliki keterbatasan dalam kapasitas transmisi data dibandingkan dengan sinyal digital. Ini dikarenakan karena sinyal analog tidak dapat dikompresi secara efisien dan membutuhkan lebar pita yang lebih besar untuk mentransmisikan jumlah data yang sama dengan sinyal digital. Yang ketiga yaitu pengolahan informasi yang terbatas. Sinyal analog memiliki kekurangan dalam hal pengolahan informasi karena memiliki tingkat akurasi yang rendah dan kurang presisi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari sinyal digital. Yang pertama yaitu tahan terhadap gangguan. Sinyal digital lebih tahan terhadap gangguan dan distorsi selama transmisi karena kan dapat menggunakan protokol deteksi dan koreksi kesalahan. Yang kedua yaitu efisiensi penyimpanan dan transmisi. Sinyal digital memiliki efisiensi tinggi dalam hal penyimpanan dan transmisi data. Data digital dapat dikompresi tanpa kehilangan kualitas yang signifikan, memungkinkan transmisi yang lebih cepat dan menggunakan bandwidth yang lebih efisien. Yang ketiga yaitu reproduksi dan manipulasi yang akurat. Data digital dapat direproduksi dan dimanipulasi dengan akurasi yang tinggi. Ini memungkinkan pemrosesan dan analisis data yang lebih canggih, termasuk penggunaan algoritma pemrosesan sinyal digital yang kompleks dan pembuatan model matematika yang untuk analisis data. Yang keempat yaitu keamanan. Sinyal digital memungkinkan penggunaan teknik pengodaan dan enkripsi yang aman untuk melindungi data selama transmisi. Ini termasuk penggunaan protokol keamanan seperti SSL atau TLS untuk transmisi data melalui internet atau enkripsi end-to-end untuk melindungi data di seluruh jaringan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari sinyal digital. Yang pertama yaitu biaya pengembangan yang tinggi. Pengembangan sistem yang menggunakan sinyal digital seringkali memerlukan biaya yang lebih tinggi daripada sistem analog. Ini karena perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk pemrosesan dan transmisi sinyal digital biasanya lebih mahal. Yang kedua yaitu ketergantungan pada perangkat digital. Sinyal digital memerlukan perangkat digital untuk encoding, modulasi, demodulasi, dan decoding. Ini berarti bahwa sistem yang menggunakan sistem digital memerlukan infrastruktur yang lebih kompleks dibandingkan sistem analog. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, saya minta maaf. Dan saya tutup dengan terima kasih.